Bang Idan, tolong. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Balik lagi sama gue Fajar Aditya, dimana gue adalah Fajar yang asli. Siapa tuh? Sok cakep banget kayaknya dah. Fajar yang sering kalian lihat itu, Fajar palsu, gue yang asli. Loh. Ini kan yang food vlogger terkenal itu. Yang berubah jadi Iron Man. Beli odading di dia ya. Beli Ikan hiu makan tomat. Tomat. Yo guys, kembali lagi bersama gua Fajar Aditya dan sekarang di samping gua udah ada Joe. Sesuai dengan request dari kalian kemarin-kemarin, akhirnya kita collabs juga. What's up bro? WhatsApp Bang Fajar, aduh. Mantap nih. Tapi sebelum gue lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng di sebelahnya. Agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video RJ5. Jadi di video kali ini, gue sama Joe akan menceritakan sebuah kisah dari Aras Anggoro yang berjudul Teror Mistis Pendakian di Gunung Dempo, di mana mereka melakukan pendakian sebanyak 6 orang ya. 6 orang. Dan 6-6-nya itu mengalami teror. Nah, jadi sebelum tonton video ini, tonton dulu part satunya di channel Prasojo ya. Channel gue. Supaya ngerti jalan cerita di video kali ini, karena memang ini part lanjutan dari part 1 di channel lo ya. Tuh. Cahaya kecil itu makin lama makin gede. Dan tiba-tiba badannya langsung kaku pas sadar kalau itu bukanlah kunang-kunang. Alpin karena saking penasarannya dia nyari-nyari. Apa itu tadi? Pas dia lihat ke atas, ada satu suara yang bikin Alpin ketakutan setengah mati. Suaranya samar dan jauh, tapi suara itu nggak berhenti-berhenti. Suara itu adalah Alpin. Jadi gimana Jo, menurut lo cerita ini? menurut gua, kan kita berdua udah bawain tuh kemarin cerita Cerma itu. Menurut gua cerita ini nggak kalah serem bang. Dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil juga dari cerita ini kan. Kalau kalian udah nonton part satunya, kalian tahu kan kenapa mereka ini dapat gangguan-gangguan gaib. Yaitu karena main kartu porno, itu salah satunya. Iya, karena hal seperti itu ya bang ya, kita mungkin bisa lebih hati-hati kalau naik gunung bang ya. Jadi Betul. jangan sampai kita melakukan hal yang bisa bikin penghuni-penghuni gunung itu marah. Iya, karena memang selain memang ceritanya serem sih ya, Serem banget. tapi juga banyak pesan dan pelajaran lah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Makanya gue sama Joe angkat cerita ini. Tapi Joe, menurut lu nih, apa yang membedakan cerita ini sama cerita-cerita lu sebelumnya? Banyak hal-hal yang nggak terduga ya. Contohnya, nanti spoiler. Jangan, mending kalian nonton aja ya. Pokoknya banyak hal-hal yang nggak terduga. Kalau cerita-cerita yang biasa kan kayak misalnya mereka ke gunung, ngelihat ini, ngelihat itu. Tapi kalau ini lebih dari itu. Ya sih, makanya buat supaya dapet ceritanya ya harus diselesaikan ya sampai habis, jadi tahu endingnya seperti apa. Betul, jangan di skip-skip, tonton sampai habis. Oke. Tapi sebelum gue lanjutkan, nanti di akhir video bakal ada gue sama Joe ya. Kita bakal ngulas sedikit mengenai cerita ini ya. Betul. Gue juga mengucapkan terima kasih buat Bang Aras Anggoro yang telah mengizinkan kami membacakan kisah ini. So, gue rasa langsung saja. Berikut adalah ceritanya.
Kami semua jatuh ke jurang. Aku berteriak histeris. Dan dalam pikiranku, sepertinya aku hanya tinggal menunggu waktu saja. Jika kepala atau tubuhku ini hancur menghantam dasar jurang. Akan tetapi anehnya tiba-tiba saja aku merasakan kalau kakiku ini menapak di tanah yang padat. Dalam sekejap aku menyadari keberadaanku. Rasa takut, tidak percaya, dan lega semua berkumpul menjadi satu. Entah bagaimana, kami semua belum mati. Dan anehnya lagi, tiba-tiba saja kami semua berada di tengah-tengah jalur dinding lemari. Kulihat di kanan dan kiriku, Ale dan Anis nampak nangis terseduh-seduh. Begitu juga dengan Bang Idan. Dari mukanya tampak ia terlihat sangat syok. Walaupun ia masih menggenggam Bang Amran dan Yuni dengan kedua tangannya. Ia lalu juga memberi aba-aba kepada kami agar segera menuruni jalur dinding lemari ini. Benar-benar kami semua mengalami rentetan kejadian yang sangat aneh dan juga membahayakan. Intinya, kami semua harus selamat. Makasih Nenek Setu sudah menyelamatkan kami. Alhamdulillah ya Allah. Bang Idan mengulang-ulang ucapannya seakan bersyukur karena masih bisa diselamatkan. Bang Idan juga menyuruh kami untuk berterima kasih kepada makhluk yang masuk ke tubuh Yuni dan juga kepada Allah. Ternyata makhluk harimau itu datang untuk menolong kami. Di tempat itu, kami semua beristirahat dan menenangkan detak jantung. Bang Amran sekarang sudah terlihat sadar, tidak lagi mengoceh yang tidak karuan. Namun tampaknya dia masih sedikit linglung. Begitu juga dengan Yuni yang sempat kesurupan. Sekarang ia terlihat sudah sadar. Saat itu aku ingin bertanya sekali kepada Bang Idan. Kalau nggak ada Nenek Setu, gimana nasib kita, Bang? Mungkin sudah mampus kita semua deh. Dua jalur yang tadi mungkin sama-sama ke arah jurang. Aku menelan ludah mendengar jawaban Bang Idan. Benar, kesombongan manusia bukan apa-apa di tengah hutan belantara ini. Kami mulai bergerak setelah beberapa waktu beristirahat. Sekarang kami memasuki hutan yang semakin rapat. Namun, menapaki jalur yang sudah kami kenal sungguh banyak membuat perbedaan. Sekarang kami melangkah dengan tenang, gangguan juga sudah tidak ada lagi seperti di jalur berkabut tadi, hanya kelebatan-kelebatan yang nampak muncul dari ekor mata. Lalu tanpa diduga, kami tiba di batas hutan. Di sebelah kananku sekarang bukan lagi pohon-pohon besar, melainkan ladang kubis sejauh mata memandang. Di pinggiran hutan, aku melihat ada sebuah pondokan kayu. Cahaya yang berasal dari lampu kaleng terlihat dari pondokan itu. Rasa gembira dan syukur memenuhi dadaku. Aku langsung berlari ke arah pondokan itu sambil berteriak, "Bang, kita udah sampai, Bang. Kita udah selamat. Alhamdulillah." Aku berlari menghampiri buah-buah kubis yang nampak besar dan sudah masak. Di antara buah-buah kubis tersebut terselip terong-terong yang berwarna ungu. Aku langsung teringat pada rasa laparku. Mudah-mudahan si pemilik pondokan mengizinkan kami memakan terong-terong tersebut. Pondokan itu dibuat dari batang bambu yang dibelah dua.
ada tangga kecil yang mengarah ke teras pondokan itu. Di teras nampak ada balai-balai kayu, sementara lampu kaleng tampak menempel di dinding. Dengan sigap aku naik ke tangga itu sambil mengucap salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi tidak ada jawaban. Setelah beberapa kali mengucapkan salam, aku baru mendengar seperti ada suara dari dalam pondokan. Dan tidak lama akhirnya pintu terbuka. Pemilik pondokan itu adalah seorang kakek-kakek yang mungkin berusia sekitar 60 tahun. Wajahnya nampak tidak ramah. Lalu tanpa menjawab salamku, dia bertanya dengan nada suara yang terdengar jengkel. Ada apa? Siapa? Saya Alpin, Pak. Saya mau numpang istirahat. Aku menjawab sesopan mungkin, tapi dia menatapku masih dengan tatapan jengkelnya. Dari mana kamu? Dari Pucuk, Pak. Kami dari Puncak Dempo. Lagi-lagi terjadi. Anak-anak kurang ajar. Sebenarnya, buat apa kalian itu ganggu-ganggu kenyamanan penghuni Dempo? Ini selalu saja terjadi. Aku tidak tahu kenapa dia marah-marah. Lalu aku menoleh ke belakang. Merasa heran kenapa tidak melihat teman-temanku. Padahal tadi jarak kami tidak terlalu jauh. Mungkin sebentar lagi, pikirku saat itu. Saya dan teman-teman numpang istirahat dulu ya, Pak. Teman apa? Tidak ada itu teman-temanmu. Belum sempat menjawab, kulihat istrinya muncul dari balik pintu. Aku agak takut melihatnya. Nenek itu berambut panjang, beruban, dan terlihat aut-autan. Wajahnya agak hitam dan terlihat sangat menyeramkan. Dan juga tampaknya ia sama tidak ramahnya dengan kakek yang tadi. Nenek itu memakai kain yang dililit di dada dan juga kebaya seperti model zaman dahulu. Setelah berbincang, sang kakek menyuruh nenek untuk membuatkanku kopi. Dan tidak lama, nenek tersebut datang sambil membawa kopi. Aku bergidik ngeri ketika sang nenek menatap wajahku. Setelah menyuruhku minum kopi, kakek dan nenek tersebut masuk ke dalam rumah. Samar-samar ku dengarkan obrolan mereka. Pak, itu ya yang mau kita panen besok. Nggak tahu. Yang jelas, bocah ini yang muncul. Tak apalah Pak, asal ada yang dipanen. Ucap nenek tersebut sambil diiringi suara cekikikan. Lalu si kakek kembali ke teras pondokan. Aku pura-pura tidak mendengar obrolan mereka. Aku mengambil kopi dan meminumnya. Hampir saja aku tersedak karena memang rasa kopi itu pahitnya luar biasa. Kakek tersebut mengajakku masuk. Tidak usah, Pak. Saya di sini saja istirahat. Aku menolaknya dengan halus. Sesungguhnya aku mempunyai firasat yang buruk. Sejak dari tadi instingku mengatakan untuk segera pergi. Sang kakek terus-terusan saja berusaha mengajakku untuk tidur di dalam rumahnya. Sorot matanya semakin membuatku takut. Tidak usah, Pak. Saya di sini saja sambil menunggu teman-teman. Dan kakek itu pun menjawab dengan suara yang aneh dan terdengar menyeramkan. Sudah nggak ada lagi temanmu itu.
Dengan pandangan mata tak senang, kakek itu pun menutup pintu. Dari dalam, ku dengar kakek dan nenek itu seperti berbisik-bisik. Tapi aku tidak mampu mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Bisik-bisik itu hilang setelah beberapa menit, digantikan dengan suara dengkuran. Tapi suara dengkuran pada kali ini terdengar seperti bukan suara dengkuran manusia. Rasanya sangat ngeri sekali pada saat itu. Jantungku berdetak semakin kencang. Tubuhku terasa sangat lemas. Rasanya tidak mampu berlari jika sesuatu terjadi. Pandanganku terus menatap ke arah pintu, berharap pintu tersebut tidak terbuka. Setiap kali aku mendengar suara dengkuran itu, jantungku terasa ingin copot. Aku memandangi batas hutan, berharap teman-teman yang lain dapat segera terlihat. Ingin rasanya berlari ke sana, namun bayang-bayang penghuni hutan membatalkan niatku. Tapi rasanya berdiam diri di sini pun serba salah. Tanpa sadar, air mataku pun menetes. Aku mulai menangis sambil teringat orang tuaku, membayangkan kekhawatiran mereka. Maafkan aku, Bapak, Ibu. Rasa bersalahku pada mereka semakin menjadi. Aku tidak hanya melanggar larangan mereka, tapi juga berbohong. Tiba-tiba, sesuatu nampak bergerak di antara tanaman kubis. Dengan panik, aku menoleh. Tapi semua terlihat diam. Apakah itu hanya angin? Kupandangi gundukan tanah memanjang yang dipenuhi oleh tanaman kubis dan terong. Kubis-kubis sebesar kepala manusia terletak begitu saja, sepertinya siap untuk dipanen. Mataku mencari-cari, tapi tidak ada apa-apa. Sebenarnya, apa yang bergerak tadi barusan? Dengkuran kembali terdengar dari dalam pondokan. Aku semakin ketakutan. Ya Allah, cepatlah datang teman-teman. Aku menyesali kecerobohanku ini. Lagi-lagi mataku menangkap sesuatu yang bergerak. Tapi aku teringat kalimat Bang Idan untuk mengabaikan saja jika terjadi hal-hal seperti ini. Mataku masih was-was mengawasi pintu tersebut. Rasanya seperti ada yang mengintai dari balik pintu kayu itu. Tiba-tiba saja, buah-buah kubis yang terlihat sebesar kepala sekarang benar-benar terlihat seperti kepala. Gundukan-gundukan tanah di sekitar pondokan ini sekarang mendadak dipenuhi oleh kepala-kepala manusia yang bergerak-gerak secara ganjil. Beberapa nampak sedang berusaha mengeluarkan kepala dan badannya dari dalam tanah. Dan sekarang tangan-tangan yang kurus dan pucat itu sudah mulai nampak terlihat. Ladang itu kini dipenuhi oleh mereka dan juga suara erangan-erangan. Iya, tubuh-tubuh pucat itu terus mendekat ke arahku. Tubuhku kaku, tidak mampu untuk digerakkan. Yang kuharapkan saat ini adalah aku pingsan atau mungkin lebih baik aku mati saja. Dengkuran-dengkuran dari dalam pondokan juga semakin menjadi. Bapak, Ibu, tolong aku. Kepalaku bergerak ke kiri, ke
ke kanan mencari jalan keluar. Tapi tubuhku tidak mampu untuk digerakkan, seakan-akan tertancap di balai ini. Tubuh-tubuh itu semakin dekat dan juga suara-suaranya semakin riuh. Semakin dekat, wajah tubuh-tubuh pucat itu semakin jelas. Ada perempuan, ada laki-laki, ada yang berpakaian seperti pendaki gunung, ada yang berpakaian seperti orang-orang desa, dan banyak lainnya. Kesamaannya adalah mata mereka kosong dan wajahnya pucat tanpa ekspresi. Dan mereka terus bergerak semakin dekat. Di antara erangan-erangan makhluk itu, anehnya, aku seperti mendengar suara bapakku. Pergi nak, selamatkan dirimu, lari. Tubuh-tubuh itu kini sudah mencapai tangga kayu dan terus merangsek naik. Tangan-tangan dingin dan pucat dari mereka sudah menggapai dan menarik-narik kakiku. Aku kian histeris. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, dan tidak lama terdengar suara Bang Idan dan Anes yang memanggil-manggil namaku. Bang Idan, tolong! Itu adalah teriakan terakhirku. Sebuah suara lain terdengar dari belakangku. Mataku membelalak ngeri. Pintu pondokan itu sekarang telah terbuka. Suara teriakan Bang Idan dan Anes membangunkanku. Apakah aku pingsan? Kenapa aku pingsan? Tubuhku seketika kejang-kejang mengingat tangan-tangan pucat yang berusaha menggapaiku dan juga pintu pondokan yang terbuka. Aku panik dan histeris mengingatnya. Lalu kelegaan memelukku menyadari tubuh-tubuh tersebut sudah tidak ada. Kelegaan berganti dengan kengerian saat kesadaranku pulih. Aku bukan lagi duduk di balai-balai, melainkan sedang duduk di akar sebuah pohon besar di pinggir jurang. Akar yang kududuki ternyata berada di antara tebing di atas jurang yang menganga. Tubuhku gemetar seketika saat memandang ke bawah jurang. Kabut putih tebal menutupi dasar jurang ini. Kulihat ke atas, Bang Idan dan Anes nampak sedang berhati-hati menuruni tebing untuk penolongku. Di atasnya lagi kulihat teman-teman yang lain, Bang Amran, Ale, dan Yuni. Aku sangat ketakutan. Bang, kenapa aku di sini? Tenang dek, jangan panik, jangan bergerak-gerak. Bang, tolong aku bang. Aku takut. Aku menangis. Tebing yang terlalu curam menghentikan gerak turun Bang Idan dan Anes. Sementara aku masih tak berani bergerak sama sekali. Dek, jangan panik. Sekarang coba tenangkan dirimu. Kau dengarkan aja suara abang ini. Sekarang coba berdiri deh dan pegangan pada akar yang menggantung itu. Dengan kaki gemetar, aku beranikan diri untuk bergerak seperlahan mungkin. Aku menelan ludah kala melirik ke bawah. Jurang itu seakan-akan memanggilku. Salah sedikit, tubuhku bisa terlempar ke bawah. Saat aku berusaha naik, samar-samar kudengarkan ada suara dari kedalaman jurang. Kupandangi jurang itu, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Hanya ada kabut tebal. Alvin, tolong kami, Alvin. Jangan tinggalkan kami. Telapak tanganku basah dan jariku gemetar dengan hebat. Suara-suara minta tolong itu terdengar semakin dekat. Bang Idan,
Cepat tolong bang, ada suara-suara panggil aku. Ayo cepat naik terus dek, jangan kau dengarkan itu. Cepat. Anes dan teman-teman lain juga berteriak-teriak memintaku cepat naik. Aku menarik nafas panjang, mengumpulkan tenagaku sambil berusaha tak mendengarkan suara-suara yang semakin mendekat. Satu gerakan lagi, akhirnya tangan Bang Idan menggenggam tangan kananku. Anes dengan cekatan membantu menarik tangan kiriku. Ketika tiba-tiba kurasakan, tangan-tangan dingin itu menyentuh betisku. Aku membelalak ngeri, ternyata ada puluhan tangan muncul dari kabut dan menarikku. Pegang terus tangan abang dek, jangan kau lepaskan dan jangan lihat ke bawah. Bang Idan kali ini berteriak-teriak dengan panik. Tangan-tangan dingin itu terus menarikku dengan kuat. Ku coba kibas-kibaskan kaki, tapi sepertinya tangan-tangan itu menempel dengan lengket dan seakan-akan tidak mau untuk dilepaskan. Jangan lepaskan tangan abang dek, naik terus, naik. Lalu tiba-tiba muncul juga sebuah suara dari bawah. Dan ternyata itu adalah suara Bang Idan juga. Jangan percaya dek, lepaskan tanganmu, cepat. Mataku membelalak ketika ku tengok ke bawah. Ternyata tangan-tangan yang menarikku adalah tangan Bang Idan, Ale, Anes, dan teman-teman yang lainnya. Aku kaget, mana yang benar? Teman-teman yang di atas, apa yang di bawah? Dan tidak lama terdengar suara Bang Idan dari atas. Jangan kau dengarkan dek, dengarkan saja suara abang, jangan dengar suara yang lain. Aku hampir mati ketakutan ketika melihat asal suara barusan. Yang tadinya di atas adalah Bang Idan dan Anes, kini berubah. Yang memegang tangan kananku adalah kakek dari pondokan itu. Sementara yang memegang tangan kiriku adalah nenek berwajah hitam dengan rambut agak aut-autan. Aku semakin ketakutan ketika melihat dari atas muncul lagi sesosok makhluk hitam besar berbulu datang dan juga ikut menarik tanganku. Lepaskan! Lepaskan woi! Tolong! Ketiga makhluk itu tertawa mengerikan sambil mereka menarik tubuhku ke atas. Sedangkan dari bawah, suara-suara Bang Idan dan yang lain berteriak-teriak memintaku kabur. Lalu bagai mendapat tenaga baru, aku kembali berontak, berusaha melepaskan diri sambil berteriak, "Lepaskan! Lepaskan woi!" Kakek itu tertawa melihat perlawananku. Wajahnya menyeringai, sangat menakutkan. Dengan kasar, dia memegangi tubuhku. Nenek berwajah hitam itu juga memegangiku. Tapi aku tidak mau mengalah. Aku terus memberontak. Makhluk hitam berbulu itu membentakku. Tangannya yang besar kini ikut memegangi tubuhku. Aku kian lemah namun terus memberontak dengan sisa-sisa tenaga. Sementara itu, suara teriakan dari Bang Idan dan teman-teman yang lain menggema di dinding-dinding jurang. Lepaskan teman kami. Lepaskan! Saat wajahku menoleh ke bawah, kulihat Bang Idan dan Anes sedang memanjat dinding jurang. Mimik wajah dari Bang Idan terlihat takut. Aku memandangi mereka dengan tanpa harapan apapun. Aku sudah pasrah. Wajah Bang Idan adalah yang terakhir kulihat sebelum aku menutup mata. Dek,
Sadar, Dek. Sadar. Buka matamu. Suara itu terdengar hangat dan juga menenangkan. Disusul tepukan lembut pada pipiku. Sadar, Dek. Buka matamu. Ini Bang Idan. Walau berat, kupaksa mataku untuk membuka. Kulihat Bang Idan tengah memelukku. Wajahnya terlihat panik. Air mata mengalir di kedua pipinya. Dek, istighfar, nyebut. Coba kau tengok ini, teman-temanmu. Ini ada Ale, ada Anes. Semakin bingung dengan apa yang kualami saat ini. Wajah Bang Idan nampak terlihat sangat nyata. Begitu juga dengan wajah Ale dan Anes. Pelan-pelan kupalingkan wajahku dari mereka untuk melihat ke arah jurang. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa, melainkan hanya ada kabut yang menggulung. Tapi telingaku tadi menangkap suara teriakan Bang Idan dengan jelas, menyuruhku menjatuhkan diri ke jurang. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Yang mana yang benar? Tamparan keras mendarat di pipiku. Dek, sadar, Dek. Kesadaran perlahan menguasaiku. Bang Idan terlihat menangis dan nampak terus berusaha menyadarkanku. Menunjukkan bahwa ada teman-temanku di sini. Ada Ale, Anes, Bang Amran, dan juga Yuni. Sambil berkata begitu, dia mengusap lembut punggungku. Di momen itu, kesadaranku kembali. Aku menangis dan memeluk Bang Idan. Ini benar Bang Idan yang asli kan? Iya, Dek. Ini Abang. Lihat, ini Abang. Loh, terus yang di tebing itu siapa Bang? Aku lihat Abang dan yang lain tarik-tarik aku dari bawah tebing. Tidak ada itu, Dek. Itu cuma halusinasi. Sekarang kau aman. Istighfar. Semakin bingung dengan apa sebenarnya yang aku alami. Masih banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada Bang Idan, tapi dia menghentikanku. Yuni dan Bang Amran terlihat menangis. Nampaknya mereka juga sudah mulai sadar. Lalu kami semua larut dalam haru. Tak lupa juga mengucapkan syukur. Tak menunggu lebih lama lagi, Bang Idan meminta kami untuk segera bergerak. Aura negatif di tempat ini terlalu menekan. Bang Idan membagi 2 tugas. Bang Amran jalan duluan dengan memegang senter, sementara Ale dan Anes menjaga Yuni. Setelah membagi tugas, Bang Idan membantuku untuk berdiri. Nampaknya kakiku masih terlalu lemah untuk berjalan. Bang Idan memapahku berjalan. Perjalanan kami semakin melambat, fisik kami semakin melemah. Ditambah lagi dengan cobaan terus-menerus yang menghancurkan mental kami. Bang Amran dan Yuni yang kerasukan, Ale yang terus-menerus diteror, dan aku yang paling parah. Hanya Bang Idan lah penguat kami saat ini. Saat aku mulai kembali tenang, ribuan pertanyaan ada di benakku. Bagaikan sebuah mimpi buruk yang hadir di kehidupan nyata. Kenapa tiba-tiba aku ada di pinggir jurang? Kemana perginya pondok di tengah ladang itu? Siapa mayat-mayat hidup tadi? Kenapa mereka menangis dan meminta tolong? Siapa kakek nenek menyeramkan itu? Tak sanggup lagi kupendam sendiri, akhirnya aku bertanya kepada Bang Idan. Bang, kenapa tadi aku bisa di pinggir jurang? Bang Idan menarik nafas sambil menatap mataku. Tadi itu kamu tiba-tiba teriak, "Selamat, selamat!" sambil berlari ke arah jalur turun. Abang dan Anes ngejar kamu, tapi kami kehilangan jejak. Kamu hilang.
Abang sudah putus asa. Kami pikir kamu gak akan selamat. Abang sempat berpikir cepat turun untuk cari bantuan. Kamu itu tadi sebenarnya kenapa? Lalu aku menceritakan ladang kubis yang kulihat, pondokan, dan juga lainnya. Bang Idan yang lain mendengarkan ceritaku sambil kami tetap berjalan. Tarikan nafas dan istighfar bergantian terucap dari yang lain. Sudah, bergerak lebih cepat. Kita masih belum aman, kata Bang Idan memotong ceritaku. Bang Idan benar, walau tidak ada gangguan apapun, tapi aku merasa seperti banyak yang mengawasi kami dari kegelapan hutan. Turunan demi turunan terus menghadang langkah kami. Beberapa turunan bahkan membutuhkan konsentrasi yang lebih dibandingkan yang lain. Setiap saat rasanya kami berjalan malah semakin lambat. Tiba-tiba saja ku dengar dari belakang Ale berteriak dengan kencang. "Awas, Pin!" Belum sempat menoleh, kurasakan tangannya mendorongku dengan keras. Aku tersentak ke depan bersama Bang Idan yang sedang memapahku, lalu menabrak Bang Amran yang berada di paling depan. Kami bertiga terguling dalam sebuah turunan yang curam, hingga sebuah bayangan hitam tiba-tiba melintas dengan cepat di atas kepalaku. Kami begitu kaget, bahkan tidak sempat berteriak. Darah terlihat mengucur dari pelipis Bang Amran. Dia berdiri sambil mengerang kesakitan. Begitu juga dengan Bang Idan. Aku meraba kepalaku yang sempat terantuk batu. Darah merembes dari sela-sela rambutku. Tanganku juga sepertinya terkilir. Aku hampir patah semangat lagi. Kenapa cobaan-cobaan ini belum juga berakhir? Ingin rasanya ku berteriak kepada penghuni Dempo untuk memohon ampun. Di atas tanjakan, kulihat Ale, Anes, dan Yuni gemetar ketakutan. Bang Amran berdiri dan berteriak marah kepada Ale. "Kamu kenapa main dorong aja, Le?" Ale menjawab terpatah-patah. Dia juga masih syok dan ketakutan. Tadi makhluk hitam mau menerkam Alpin, Bang. Aku spontan dorong Alpin. Maafin aku ya, Bang. Aku langsung lemas mendengar jawaban Ale. Bibirku kembali beristighfar. Bang Idan nampak memandangiku. Sepertinya ada yang sedang dia pikirkan. Tak lama, dia kembali memberi aba-aba kepada kami untuk segera melanjutkan perjalanan. Setelah kejadian tadi, kami jadi lebih berhati-hati. Saat lelah sudah tak tertahankan, Bang Amran yang berjalan paling depan memberi aba-aba untuk segera beristirahat. Dan saat istirahat itulah Bang Idan bertanya kepadaku, Pin, ini ada yang gak beres. Abang perhatikan, kau yang paling banyak diincar. Ada yang kau tutupi, Pin. Abang gak marah. Ada apa ini sebenarnya? Mungkin jika mau jujur dan mengakui kesalahan, kita semua akan selamat. Setelah menatapku, dia menatap ke semua orang dan menanyakan hal yang sama. Ayo jujur, apa yang kalian tutupi? Kita harus saling terbuka. Kami semua menunduk, mendengar suara tegas dari Bang Idan. Kini semua mata menatapku. Bang Idan, teman-teman semua, aku minta maaf. Bukan maksud aku berbohong. Aku dilarang naik Dempo oleh bapak ibuku. Tapi aku nekat. Aku bohong ke mereka kalau aku cuma mau ke Prabu Mulih, tempat omku berada. Astagfirullahaladzim, Pin.
Tapi kau bilang pada kami, kau sudah dapat izin, Pin. Bang Idan bertanya dengan tenang, tak terpancing oleh Bang Amran yang mulai nampak emosi. Aku juga bohong pada kalian, Bang. Maafkan aku, Bang. Aku menyesal. Tangisku makin tak terbendung. Benar kata Kudan, ada yang nggak beres di sini. Ayo, siapa lagi yang mau jujur? Sudah, Am. Sudah. Semua sudah terjadi. Jangan marah dan juga jangan saling menyalahkan. Jadikan ini pelajaran, lain kali jangan pernah berbohong pada orang tua. Bahaya, apalagi hendak naik gunung. Aku menunduk mendengar ucapannya. Rasa bersalahku sedemikian besar. Bang Idan nampaknya mengerti. Lalu dia mengusap-ngusap punggungku dan mengajak kami untuk segera kembali berjalan. Tiba-tiba saja Yuni menjerit histeris dan meronta-ronta. Kulihat Ale dan Anes siap untuk memegangi Yuni yang terlihat semakin kalap. Ale berteriak-teriak minta tolong dan terlihat tubuh Yuni seperti terangkat ke udara. Ia berteriak sangat kencang. Sementara aku hanya bisa berdiam mematung, tidak bisa melakukan apa-apa. Sesuatu yang menarik Yuni membuat mataku seakan keluar dan jantungku seakan berhenti berdetak. Aku menatap ketakutan penampakan perempuan itu. Pakaian putihnya berkibar-kibar tertiup angin. Putri Dempo. Di part terakhir. Pergi kalian. Tak ada satupun manusia yang kuizinkan naik malam ini. Mereka semua akan kubawa. Malam itu tidak ada air bah di pelataran. Kalian sebenarnya tidak sendiri di pelataran pada malam itu.